Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ervin Aji Suherman dari kelas B02 dengan NIM 112311537. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi singkat mengenai apa yang saya pelajari satu semester ini perihal tentang mata kuliah hukum bisnis. Langsung saja ke materi yang pertama. Dari judulnya itu sendiri adalah hukum bisnis yang sudah dipastikan berhubungan dengan hukum. Karena ini kita sebuah universitas yang pasti dipelajari tentang ilmunya, yaitu yang pertama ilmu hukum. Apa sih itu ilmu hukum? Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum gitu. Mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian, subjek, objek, tujuan hukum itu sendiri, dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Yang kedua, yaitu apa sih pengertian hukum itu? Pengertian hukum itu dari yang saya pelajari itu serangkaian atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati gitu, yang mengatur segala sesuatu atau terlaksananya suatu peristiwa, itulah hukum. Dan yang ketiga yaitu yang masih berkaitan dengan judul, yaitu adalah bisnis itu sendiri. Apa sih itu bisnis gitu? Bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan atau profit gitu. Jadi hukum bisnis itu bisa kita simpulkan dengan bisa kita ambil pengertian dengan cara salah satunya yaitu suatu kegiatan dagang atau urusan yang dilakukan oleh individu yang prosesnya diatur oleh hukum, yang prosesnya harus sesuai dengan berjalannya hukum di suatu negara atau suatu daerah gitu, guna usaha itu berjalan dengan baik sesuai aturan-aturan yang ada di daerah itu sendiri gitu. Ya, jadi intinya adalah hukum bisnis adalah suatu perangkat atau suatu pengertian atau suatu kaidah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan atau urusan kegiatan berniaga, jual beli, atau ya bisnis itu sendiri gitu. Dari industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan mendapatkan uang dari para pengusaha-pengusaha dengan resiko-resiko tertentu. Apa sih tujuan dari hukum bisnis itu sendiri gitu? Jadi tujuan dari hukum bisnis itu yang paling simpel adalah agar wujud dari watak dan perilaku seseorang yang beraktivitas atau yang melakukan suatu subjek bisnis atau suatu usaha, yaitu berniaga, dagang, ataupun jasa, itu memiliki suatu proses yang berkeadilan, yang wajar, yang sehat, dan tidak merugikan pihak manapun. Itu adalah salah satu tujuan dari hukum bisnis itu sendiri gitu. Agar diharapkan setelah mempelajari hukum bisnis ini, pelaku bisnis bisa mengerti atau paham tentang teori-teori dari hukum-hukum yang mengatur pada bidang perdagangan ataupun jasa gitu, agar bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan kembali lagi tidak merugikan pihak manapun. Nah, yang pertama yaitu ada yang kita sebut dengan subjek hukum, yaitu suatu pihak yang berdasarkan hukum itu telah mempunyai hak dan kewajiban tertentu atas suatu tertentu pada hukum itu tersebut. Itu ya, subjek hukum itu sendiri dapat dibedakan atas yang pertama itu ada manusia. Manusia itu sendiri yang pastinya yang sudah bisa dikatakan sebagai subjek hukum adalah orang-orang yang tentunya sudah dewasa gitu, yang sudah tidak
dalam naungan siapapun. Adapun menurut Undang-Undang Hukum Perdata itu pasal 1330, mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau melakukan perbuatan sendiri atas hukum ialah pertama orang yang belum dewasa, kedua orang yang ditaruh di bawah pengampunan seperti orang yang dungu atau hilang ingatan dan lain sebagainya, dan orang perempuan yang dalam status pernikahan. Nah, yang kedua yaitu ada badan hukum. Selain manusia sebagai subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak-hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Dan badan hukum itu sendiri adalah orang yang diciptakan hukum secara fiksi, yang mempunyai kenyataan sendiri, kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan penerantaraan pengurusnya, membuat perjanjian, dapat digugat dan juga dapat menggugat di muka hakim. Untuk karakteristik badan hukum itu sendiri yaitu memiliki harta dan kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur, mempunyai sifat berkelanjutan. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Dan yang ketiga yaitu ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang tidak mempunyai hak dan tidak menjadi pihak menurut hukum, semata-mata hanya diobjekkan atau dipergunakan bagi para subjek umum. Bagi para subjek hukum, manusia ataupun badan hukum yang tadi kita sebutkan. Objek hukum itu ya seperti kendaraan, motor, mobil. Ada pula yang tidak bergerak itu seperti mungkin tanah dan sebagainya, ataupun benda yang berwujud yang sifatnya dapat dilihat dan dirasakan secara panca indera, itu salah satu objek hukum. Dan yang keempat itu ada hak kebendaan. Pengertian dari hak kebendaan itu adalah hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di tangan siapapun, dan juga benda itu berada. Hubungan ini menimbulkan hak benda yang bersifat mutlak, hak kepemilikan atau hak atas benda yang dia miliki. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dasar-dasar hukum atau asas-asas hukum. Sebenarnya ada 3 dasar yang paling mendasari dari asas atau dasar hukum itu sendiri, yaitu ada persetujuan, yang kedua ada perikatan, yang ketiga yaitu ada perjanjian. Persetujuan itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Itu adalah persetujuan. Sedangkan perikatan adalah tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau karena undang-undang. Dan perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Itu adalah perikatan. Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Itu adalah perikatan. Jadi hubungannya terikat antara satu pihak yang satu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hal ini menemukan hubungan yang dinamakan perikatan itu tadi. Yang pertama, perikatan bersifat abstrak, sedangkan perjanjian bersifat konkret. Di dalam hukum perjanjian membedakan pengertian antara perikatan dan perjanjian, yaitu Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Jadi perjanjian itu sendiri adalah sumber dari perikatan yang tadi gitu. Tidak akan ada suatu perikatan tanpa adanya perjanjian gitu. Di samping sumber-sumber lain gitu, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju dan untuk melakukan sesuatu. Jadi ketiga hal tersebut saling berhubungan. Ya, adapun hal-hal lain selain itu yaitu banyak jenisnya sebenarnya. Ada kontrak, ada MOU atau not kesepahaman, perbuatan hukum yang subjek hukum untuk menyatakan kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkan ataupun yang dimilikinya, itu adalah MOU. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu adalah hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Yaitu hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam perdagangan. Sedangkan untuk hukum perdata itu sendiri adalah hukum yang mengatur antar perorangan, yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga, dalam pergaulan masyarakat, ataupun yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, hukum perdata itu biasanya berkaitan dengan hak kepemilikan, perjanjian, perikatan yang seperti itu. Dalam satu contohnya seperti banyak terjadi di lingkungan kita, hukum perdata itu biasanya ada pada hak waris. Terus ada mungkin contoh lainnya ada pada hak kepemilikan, hutang piutang dan lain sebagainya, itu adalah hukum perdata. Makanya apa yang yang paling simpel, contoh paling simpel hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata adalah karena biasanya kita dalam melakukan perdagangan kita suka melakukan suatu penanaman saham ataupun membutuhkan suatu modal. Biasanya kan suatu pelaku dagang itu sendiri sering kali melakukan penanaman modal atau membutuhkan modal dengan cara meminjam kepada pihak bank, pihak-pihak ataupun pihak-pihak yang lain. Dan perjanjian dengan pihak bank tersebut itu termasuk ke dalam hukum perdata. Makanya hubungan dengan hukum dagang dan hukum perdata itu sangatlah berhubungan. Seringkali bahwa hukum dagang dan hukum perdata itu berdampingan karena untuk melakukan suatu perdagangan kita selalu melibatkan dari hukum perdata itu sendiri. Nah, dalam hukum perdata itu sendiri, tadi kan sudah disebutkan ada salah satu contohnya objek hukum. Biasanya dalam hukum perdata yang berhubungan dengan hukum dagang itu tadi ada salah satunya yaitu objek hukumnya. Biasanya berupa surat berharga, sertifikat, ada lagi seperti jenis-jenis hukum surat berharga itu ada cek, ada wesel, terus ada lagi promise, biljet deposito, giro, obligasi, sertifikat deposito mungkin, apalagi ya seperti sertifikat reksadana, saham dan sebagainya itu. Selain untuk melakukan perdagangan, alangkah baiknya apabila kita salah satu bekal buat kita untuk melakukan suatu perdagangan yang dalam hal ini kita bahas adalah hukum, untuk melindungi suatu produk atau suatu jenis usaha atau jasa yang kita kembangkan agar tidak ditiru, agar tidak diplagiasi oleh pihak yang lain adalah yang biasa kita sebut dengan haki. Mungkin dari kita sering mendengar yang disebut dengan haki atau hak atas kekayaan intelektual gitu. Yang biasanya kita haki itu dengan cara mendaftarkannya ke pihak-pihak tertentu bahwa jenis dari produk ini resmi terdaftar atas nama usaha kita.
Jadi apabila ada pihak-pihak yang lain yang mencoba meniru atau menyaingi usaha kita dengan produk serupa, bahkan sama, itu bisa diproses hukum. Guna ya persaingan agar tetap sehat dan tidak ada yang dirugikan. Ya, berikutnya tadi kan kita sudah membahas mengenai haki. Itu mungkin kita sudah terlalu jauh, bukan terlalu jauh, itu mungkin sudah terlalu spesifik. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah perizinan dalam berbisnis. Itu perizinan di dalam dunia bisnis. Gitu. Dalam dunia bisnis perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha takkan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum. Dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Gitu. Masalah perizinan dan pemberian kemudahan dalam berusaha harus mampu menciptakan iklim usaha yang bergairah. Dengan adanya surat izin usaha perdagangan, SIUP, surat izin usaha perdagangan, itu diharapkan agar gaya dalam dunia bisnis bisa semakin berkembang ke ranah yang positif. Gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis usaha apa yang memerlukan izin. Gitu. Pertama yaitu usaha perdagangan, sudah pasti. Usaha perdagangan diperlukan adanya izin. Yang tadi kita sebutkan itu surat izin usaha perdagangan. Yang kedua yaitu adalah usaha dari bidang pariwisata. Itu juga sama membutuhkan izin dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Yang ketiga yaitu usaha konstruksi. Itu juga sama, yaitu surat izin usaha jasa konstruksi, SIUJK. Yang terakhir yaitu adalah usaha industri yang memerlukan izin itu adalah usaha industri. Ya, jadi usaha yang memerlukan izin yang terakhir yaitu adalah usaha industri. Tentunya dari Kementerian Perindustrian. Adapun dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa kita sudah memiliki izin itu adalah mungkin dari akta pendirian perusahaan ataupun yang lain-lainnya gitu. Nah, yang kedua yang harus kita pahami yaitu NPWP badan usaha gitu. Di negara Indonesia kita ini perlu kita ketahui ya bahwa kita diwajibkan untuk membayar pajak. Betul. Untuk membantu perkembangan perekonomian di negara kita gitu. Karena kita ikut sumbangsi menunaikan kewajiban kita membayar pajak kepada negara atas usaha yang kita lakukan atau yang kita kembangkan. Nah, untuk pajak itu sendiri mungkin di sini saya akan hanya membahas sedikit ya. Apa sih yang termasuk dalam aspek pajak dalam bisnis gitu. Ada beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu. Yang pertama yaitu adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari usaha yang kita lakukan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu apabila misalkan usaha yang kita berkembang, ya itu ada pajaknya juga. Yang ketiga adalah pajak bumi dan bangunan. Tentunya dalam mendirikan suatu usaha kita pasti mempunyai salah satu aset yang mana kita membutuhkan bangunan atau sebidang tanah untuk melakukan usaha itu sendiri. Nah, itu juga sama, harus dibayarkan pajaknya. Pajak bumi dan bangunan. Yang keempat adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir yaitu serta dengan pajak atas bea materai. Itu biasanya. Itu mungkin yang biasanya ada pada aspek-aspek pajak yang harus ditunaikan sebagai kita pelaku usaha. Ya teman-teman, mungkin itu sedikit materi yang dapat saya bagikan. Sebenarnya masih banyak hal yang saya pelajari di mata kuliah semester kali ini. Ada mulai dari lembaga pembiayaan, terus ada lagi kepailitan,
dan PKPU. Terus ada lagi perlindungan konsumen, dan yang terakhir itu adalah aspek ketenaga kerjaan dan bisnis, yang mungkin bisa teman-teman dan pihak-pihak yang menonton video ini juga cari sendiri, atau mungkin bisa memperoleh informasi-informasi dari tempat yang lain. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.